Halo, Assalamualaikum Taufik, sudah tersambung? Waalaikumsalam. Oh iya, Gimana kabar Bang Septian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya sih, jadi kita ini apa namanya ya, mau ngobrol-ngobrol sedikit lah. Kita paling durasinya paling lama 1,5 jam sih. Ada waktu nggak nih Mas Taufik ya? Ada lah ya? Ada Bang. Oke, siap, Oh siap. aja. Siap. Taufik sekarang di mana sih? Di Lombok Barat Bang, Gunung Sari sekarang. Oh iya, oke, oke, oke. Siap. Hmm. Kita kita langsung mulai aja kali Taufik ya. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya eh, saya mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Septian. Saya apa namanya owner dari Bitalk bersama rekan saya Nazim. Kita juga sama-sama bangun Bitalk bareng-bareng. Jadi Bitalk ini sedikit cerita, ini kayak wadah diskusi ataupun sharing buat teman-teman gitu. Yang awalnya kita bentuk itu buat teman-teman di Bima dan di Dompu gitu pada awalnya. Nah, berhubung waktu itu saat itu COVID, Oke. orang-orang lagi mulai hype dengan Zoom, kita manfaatin momen aja waktu itu kan. Jadi kita pengen ngumpulin orang-orang yang mau sharing. Ya udah, salah satu cara yang paling mungkin yang bisa kita lakukan dengan posisi saya nggak di Bima, Nazim juga nggak di Bima, ya udah gimana caranya nih, ya udah salah satunya lewat Zoom, ya udah kita pakai Zoom lah gitu. Maka jadi kita tiap rutin tiap minggu tuh ada aja pemateri-pemateri ataupun narasumber yang kita ajak sharing begitu. Nah, salah satunya minggu ini adalah Taufik. Karena kita tahu sendiri Taufik yang kita lihat itu cukup sukses di antara teman-teman kita itu di dunianya saat ini yang ditekuni itu dunia YouTube seperti itu. Makanya kita pengen ngajak Taufik buat diskusi sedikit terkait ini begitu. Nazim mungkin ada tambahan Nazim buat buka. Oh ya, baru tersambung ya? Iya. Oke. Oke. Ya, kami ucapkan mungkin terima kasih banyak kepada Bang Taufik yang sudah menyempatkan hadir di bisa dibilang di talk ya. Salah satu talk show mungkin bisa dibilang seperti itu. Salah satu talk show yang berbicara berkaitan dengan berbagai macam tema. Itu salah satunya adalah tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah sekarang fokusnya di salah satu fokusnya adalah di sini. Per YouTubean sekarang. Ya. Oke. Taufik, ini kita izin rekam nggak apa-apa Taufik ya? Iya, enggak Record ya? apa-apa Bang. Oke, siap. Mungkin buat mulai mungkin kita ini kali ya, pengen nanya sedikit apa namanya Taufik mau kita butuh pengen tahu dong Taufik itu siapa, terus sama kegiatannya sekarang apa, sama sibuk apa aja sih sekarang gitu dulu mungkin pembukanya. Silakan Taufik, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Septian, kemudian Kak Nasim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait YouTube ya pada malam ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan di balik platform ataupun aplikasi Talk ya. Semoga sukses selalu. Kemudian ini saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semuanya yang menyempatkan waktunya hadir pada acara sharing terkait YouTube pada malam hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Taufik. Oke, saya adalah admin di channel YouTube Taufik RS. Dan sekarang saya masih mahasiswa ya, ini semester 11 sekarang. Dan insya Allah sih Januari atau Februari ini udah kelar semua. Dan saya Kabupaten Bima, tepatnya Kecamatan Wuhat, Desa Waduani. Dan saya kuliah di Universitas Mataram, jurusan Elektro. Iya. Oke, sekarang berarti kuliah di Mataram ya, berarti Taufik ya?
Halo? Ya, oke. Ya, Ruli Mataram berarti ya. Taufik, nah ngomong-ngomong ini, apa namanya, kok bisa sih kepikiran gitu awalnya buat YouTube, kita pengen karena Taufik kan sekarang masuk di YouTube ya gitu ya. Kok bisa Oke, gitu oke. kepikirannya YouTube, YouTube dan YouTube gitu. Kenapa nggak yang lain atau apa gitu kan mungkin. Boleh sedikit cerita Taufik? Awal mulanya gimana gitu? Ya, oke. Di saya buat akun channel ya, buat akun itu di tahun 2015 dan pertama kali saya ngupload video itu di tahun 2017 sekitar bulan 6. Dan eh, kemudian pada saat itu posisinya lagi liburan semester. Jadi pas liburan semester saya enggak pulang karena posisinya pada saat itu ada adik sepupu saya yang kuliah di Universitas Mataram. Jadi karena dia baru enggak tahu apa namanya arah ke Undram dan lain sebagainya. Jadi saya libur di sini dan ngabisin waktu selama libur itu buat nonton YouTube, main Facebook dan lain sebagainya. Jadi timbul pertanyaan, kok orang buat channel YouTube, kok orang buat konten di YouTube sampai segitunya ya, rela keluarin tenaganya, uangnya, dan lain sebagainya. Dan kenapa sih mereka buat konten di YouTube gitu? Apakah sekedar mereka cuma pengen dapat like ataupun komentar? Ya udah, pertanyaan itu saya cari di Google gitu. Ternyata dapat jawabannya, ternyata buat konten di YouTube itu bisa ngasilin pundi-pundi rupiah. Jadi saya juga makin penasaran. Ya udah, lebih terusuli lagi, akhirnya dapat benar-benar apa namanya, nama seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, kemudian Deddy Corbuzier dan sebagainya, mereka dapat penghasilan yang cukup besar. Dan mulai sejak itu saya bikin konten dan awal-awal bikin konten itu yang penting bisa jalan sih saya mikirnya. Artinya sesuatu yang menurut saya bisa dibikin konten, ya udah gaskan aja gitu. Misalnya dulu, eee, tutorial masang kompor gas, ya udah buat gitu. Kemudian tutorial cara main game PS3 di laptop yang RAM-nya cuma 1 GB. Pokoknya sesuatu yang menurut saya bisa bikinkan konten, ya udah saya buatkan saja gitu. Ya lumayan lah gitu. Dan, singkat cerita, udah banyak bikin konten, akhirnya view-nya nggak banyak gitu. Di sekitar selang 2 bulan atau enggak 1 bulan yang nonton cuma puluhan orang atau bahkan ratusan orang. Ratusan orang itu udah senang banget sih. Jadi pas awal-awal ngupload itu yang nonton 15 orang itu udah senang banget. 1 minggu ditinggal ngupload, nonton 15 orang, senang banget. Dan ditonton pun itu saya nonton sendiri juga. Iya gitu. Jadi yang bikin saya motivasi buat konsisten sampai sekarang, pertama ya, kalau saya lihat realitanya di desa saya, itu biasanya abang-abang atau senior-senior yang pulang biasanya jadi, apa namanya, guru honor, kemudian, apa namanya, petani dan lain sebagainya. Jadi saya mikirnya, gimana sih saya ini bisa ngasilin setelah kuliah nanti setidaknya itu bisa ngidupin diri saya sendirilah, mungkin 1 juta, 2 juta, dan saya mulai, eee, apa namanya, konsisten, saya harus benar bisa dapat penghasilan yang sekiranya cukup buat saya diri sendiri setelah kuliah nanti. Ya udah, itu yang bikin saya motivasi, ya udah lanjut bikin konten. Nah, singkat cerita, di bulan 9, dari bulan 6 sampai bulan 9, itu yang nonton udah lumayan banyak, dan di bulan 9 sekitar akhir bulan 9 itu udah memenuhi syarat sih pada saat itu. Dan syaratnya dulu berbeda sama sekarang. Kalau sekarang syaratnya kan 1.000 followers atau 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, dan itu harus kita kejar selama 12 bulan terakhir. Ya, kalau dulu itu persyaratannya cuman
10.000 kali penayangan di tahun 2017. Jadi di bulan 9 itu sudah memenuhi syarat dan review sama pihak YouTube cuma 3 hari aja dan dapat email bahwa saya diterima sebagai partnernya, artinya video saya udah bisa ngasih uang. Cuman pada saat itu penghasilan 2 hari, 3 hari setelah monet itu sangat kecil sekali sih pada saat itu. Cuman 1.000, 2.000, 3.000. Tapi rasanya udah senang banget bahwa udah bisa ngasilin gitu. Ya udah lanjut. Terus di bulan 10 penghasilan udah mulai meningkat sekitar puluhan ribu kali ya, 11.000, 13.000, 20.000. Kemudian di bulan 11 naik lagi jadi 50.000. Rasanya udah di angka 60.000 itu udah senang banget gitu. Wah, ternyata udah kelihatan ya hasilnya gitu. Nah, jadi kalau di YouTube itu ketika kita ingin mencairkan gaji kita di YouTube, itu kita pertama harus, punya, harus verifikasi Google AdSense. Nah, Google AdSense ini adalah platform Google yang menyediakan iklan dan bisa dijalankan seperti TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di aplikasi dan sebagainya, pokoknya bagian iklan. Nah, kita punya akun di sana dan akun kita harus verifikasi dulu, baru bisa kita cairkan dananya. Nah, jadi ambang supaya gaji kita bisa cair itu sebanyak $100. Kalau kita konversikan ke rupiah itu setara dengan Rp1.300.000 lebih dikit lah gitu. Nah, jadi PIN ini lumayan lama banget nyampainya ke sini gitu. Itu biasanya kalau teman-teman kemudian ada juga yang dari Bogor, itu cuman 2 minggu, 3 minggu mereka udah nyampe. Kalau saya, itu hampir 2 bulan dan 29 hari. Kalau nggak salah 1 bulan 29 hari. Nah, ambang udah memenuhi di bulan 11 ya, ambang udah memenuhi di bulan 11, kemudian, eee PIN-nya belum nyampe, itu kalau nggak salah udah 7 jutaan ya saldonya di sana. Kemudian PIN-nya belum nyampe dan sekitar bulan 1 ya PIN-nya baru nyampe sekitar tanggal 21 atau tanggal 20 sih, sejak itu. Dan awal-awal saya nge-YouTube itu saya pakainya RAM laptop yang Intel Pentium keluaran tahun 2010. Sejak SMP kelas 2 ya. Kemudian RAM-nya cuma 1 giga. Jadi ketika saya bikin konten, saya, apa namanya, saya bikin dulu artikelnya malam hari. Jadi kayak ada teman-teman dari Secret juga ya. Jadi di Secret itu saya bikin dulu nah aja, ndak boleh nyalain terhubung sama internet. Jadi kalau udah terhubung sama internet pasti not responding karena laptopnya cuma 1 giga aja sih RAM-nya. Sorry Topik, suaranya putus-putus. Putus-putus Bang ya? Oke. Bisa Bang? Bisa, oke. Aman lagi. Saya. Karena lanjutin aja. Jadi visualnya, artikelnya udah kelar, jadi pas ngedit ya udah tinggal buka aplikasi ngedit aja supaya ndak not responding. Jadi sering juga terjadi misalnya kita udah ngerjain beberapa jam, tiba-tiba aplikasinya close sendiri karena not responding. Ya udah jalan, kemudian gajian pertama itu di bulan 1 kalau nggak salah ya. Di bulan 1 itu saldo yang udah terkumpul dari bulan 9 sampai bulan 12. Sistem gajinya YouTube itu misalnya,
penghasilan kita di bulan 12 dan saldo itu akan masuk di Google AdSense di bulan 1. Saldo kita yang masuk ke AdSense itu bakalan cair ke nomor rekening kita itu di bulan 1 tanggal 24-nya. Ya udah, terus sebenarnya nge-YouTube itu ini sih ndak didukung sama orang tua juga sih. Jadi ada teman ngekos dulu dan teman ngekos ini ceritain ke orang tuanya, "Aduh, Bang Taufiknya udah dapat segini-gini dari YouTube." Dan mamanya sampaiin ke mama saya dan itu dimarah sih saat itu. Jadi karena posisinya pada saat itu penghasilan sekitar 300, 500, 600 ribu sih yang masuk sehari gitu. Dan orang tua pun sampein gitu, kalau sekarang nyari uang susah gitu, kita harus keluarin keringat dulu. Pokoknya jangan, apa namanya, jangan ngikutin hal-hal yang kayak gitulah. Ya kalau kuliah, ya udah kuliah aja gitu, takutnya terjadi kenapa-kenapa gitu. Karena memang saya mikirnya ketika gaji saya udah di tangan, baru saya sampein ke orang tua. Ya udah pas di tanggal 22 di bulan 1 itu akhirnya cair dan pas itu saya sampein ke orang tua, inilah udah dapat gitu. Senang banget sih rasanya. Ya sampai sekarang tetap jalan, kemudian dengan algoritma dan peraturan yang lumayan ketat, algoritma yang lumayan mudah, persaingan yang lumayan banyak, jadi perlu juga ya kita ibaratnya kayak belajar, kemudian analisis, bagaimana tipe-tipe apa namanya penonton kita dan lain sebagainya supaya inilah konten kita tetap ditonton ataupun direkomendasi. Ya kurang lebih seperti itu Bang. Sekarang udah ini ya 1 juta ya. Oke, Taufik, menarik ceritanya Taufik. Oh iya, menarik ya. Menarik, Tapi menarik. ini penasaran sama ini mungkin. Ya, kita Iya, penasaran gimana? konten pertama yang di-upload ke YouTube itu konten tentang apa gitu. Tadi kami juga sempat ngecek, sebagian besar kontennya terkait dengan bis. Ya. Tapi yang pertama di-upload itu kira-kira konten apa gitu? Apakah bis atau ada konten lain? Gitu? Ya. Jadi pertama kali saya ngupload video itu di bulan 6 di tahun 2017 dan videonya itu tutorial cara memasang kompor gas portable. Jadi sebenarnya jumlah video di channel saya itu banyak. Karena awalnya itu ya seperti saya sampaikan tadi, sesuatu yang menurut saya bisa buat konten, ya udah saya bikinkan gitu. Jadi dulu ada kayak parfum yang semula pakai baterai, jadi saya buatkan pakai casan HP gitu. Kemudian banyaklah ketika pulang di kampung juga, ya udah banyak bikin konten juga. Cuman konten-konten itu udah saya pribadiin lumayan banyak, ada puluhan video malah. Dan sebenarnya kalau di YouTube ya, kalau di YouTube itu bukan kita asal bikin video, terus kita berharap kita mendapatkan penghasilan. Tapi perlu yang namanya kita membaca pasar, kemudian di kontennya yang kayak gimana, yang disukai dan lain sebagainya. Jadi pas itu memang ada view-nya lumayan naik juga ya seiring berjalannya waktu, tapi pada sekitar di bulan 10 kalau nggak salah ya, di bulan 10 itu ada salah satu konten yang saya bahas tentang BIS dan sebenarnya sebelumnya udah saya bahas tentang BIS juga ya, cuman view-nya nggak naik gitu, view-nya cuman nonton paling puluhan orang doang. Dan video itu naik
dan video yang berbau tentang bis juga yang pernah saya bahas sebelumnya ikut naik juga gitu. Dan setelah itu saya bikin konten lagi yang menurut saya gimana ya, bukan bis lah gitu. Tutorial naik gitu Bang, nggak naik. Dan saya coba lagi bahas tentang bis, ternyata naik gitu. Oh, ternyata pelanggan saya itu lebih sukanya ke satu konten. Ya udah, mulai konsisten ke satu konten dan alhamdulillah sih view-nya lumayan bagus, rekomendasinya, kemudian klik rasionya dan lain sebagainya. Dan sekarang fokus ke bis aja sih. Ibaratnya kalau saya udah berjualan beberapa tahun dan saya jualan bakso, kemudian banyak yang berlangganan di toko saya karena mereka itu suka dengan jualan saya tentang bakso. Jadi ketika saya mungkin bulan depan saya ganti konten tentang jualan pakaian di toko saya, ya pelanggan saya bakalan beli lagi. Memang bakalan ada yang beli yang fanatik, tapi pelanggan saya suka di toko saya karena saya jualan bakso. Jadi saya lebih konsisten ke satu konten aja. Ini topik kok bisa sih awalnya tuh bis sih sempat kepikiran bis itu dari mana gitu maksudnya. Gitu Bang ya. Nah, Di Gimana ya Bang ya? Kalau kalau saya boleh jujur Bang ya, kalau saya boleh jujur. Sebenarnya tipikal orang yang bikin konten orang yang benar-benar cari rupiah di sana, kemudian orang yang jalanin sesuai dengan hobi. Jujur awal-awal bikin bis itu tidak suka banget tentang bis, tidak suka banget tentang bis. Maksudnya bis saya itu bukan pecinta transportasi bus, tapi karena tuntutan konten, ya udah saya jalanin dan rasanya senang banget sih. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan kalau udah kelar kuliah dan lain sebagainya akan lebih nge-trip Sumatera, Jakarta. Kemudian apa ya? Ya berarti ya Bang ya. Berarti Kenapa Bang? konten video terbaiknya, maksudnya Hmm. jumlah penonton terbanyak berarti di tentang bis itu ya, konten tentang bis itu ya. Yeah, yeah. Bisa dianalisis mungkin Bang, kira-kira kenapa itu? Maksudnya kenapa view-nya naik di situ gitu? Mungkin ada sempat riset lah, mungkin sempat riset terkait dengan hal itu gitu. Kenapa tiba-tiba naik di konten itu? Jadi kalau kita ini ya, kalau saya ada aplikasinya Creator Studio namanya. Jadi Creator Studio di sana itu tersedia namanya analitik. Jadi sumber penonton kita dari mana, usianya, kemudian beberapa video yang mereka tonton sebelumnya kemudian lari ke konten saya. Jadi hal-hal seperti itu ditampilkan di sana. Jadi secara tidak langsung bisa kita tahu bahwa orang ini sebelumnya nonton video bus gitu. Ya udah, oh berarti mereka ini sukanya tentang bis. Kemudian subscriber kita yang nonton ketika kita ngupload video itu, maksudnya ditonton semua ya ketika kita ngupload video itu berapa persen gitu. Nah, jadi bisa kita lihat sih, oh ternyata penggemar saya itu benar-benar suka dengan konten yang saya bahas sekarang. Ya udah, peluang pasarnya bagus. iya sih ngomong soal bus, saya juga sempat ini sih karena apa yang ngelihat ternyata memang tuh di belakang masalah apa orang sukanya bus tuh ternyata nggak sedikit gitu loh. Karena beberapa teman-teman saya juga tuh emang misalnya waktu itu sempat kuliah di Semarang nih. Emang sengaja cari-cari bus tertentu yang dia sukai karena katanya seru, enak apa. Jadi menurut saya tuh pas
lihat Taufik nih, wih pintar juga, tapi ternyata cari peluang di sini tuh emang peminat itu nggak sedikit gitu. Saya sempat lihat teman-teman juga itu banyak. Sempat juga saya ngeliat-liat kayak akun Instagram apa namanya tuh, namanya busmania.com, busmania apa gitu Pak. Itu terkait bus-bus yang ada di Indonesia seperti itu. Menarik sih di situ Taufik. Iya, berarti bisa dibilang ya, bisa dibilang bahwa setiap konten atau setiap bidang itu punya pasar masing-masing gitu berarti ya. Betul, saya lihat Iya. begitu kayaknya. Nah, yang menarik ini lagi nih Bang Taufik. Yang menarik adalah dari YouTuber ini adalah pada saat proses rekaman. Nah, biasanya para YouTuber pemula itu kendalanya adalah pada proses rekaman adalah waktu rekamannya sama tempat rekamannya gitu. Jadi bagi YouTuber pemula yang belum punya ruang studio sebagainya itu kan sulit gitu ya, menyaring suara-suara yang di luar gitu. Nah, kira-kira itu ada tips atau seperti apa atau pengalaman Bang Taufik di awal-awal gitu? Iya. Jadi pas awal-awal YouTube itu kan di ngekos Bang ya, kos. Dan di depan kos itu ada yang ayam. Jadi pas pagi-pagi siang-siang itu ayamnya berkokok, ya udah kita tunggu dulu. Jadi kalau saya sih jadi pas ngekos juga itu lumayan nggak terlalu ribet banget sih pada saat itu. Cuman berapa ya, 3 kamar, 4 kamar. Ya apa namanya, udah resikonya gitu. Jadi ketika ada suara anak-anak main di depan kosan, ada suara ayam. Jadi kalau suara ayam udah berkokok itu lama sekali berhenti. Artinya jeda bentar, lanjut lagi jeda bentar. Itu bikin kesal banget. Kadang ya udah duduk dulu bentar. Itu sih kendalanya pas awal-awal. Oh ya, mungkin bisa dibocorkan ya, Bang Taufik. Dibocorkan alat rekaman pertamanya, recorder pertamanya sama HP mungkin yang digunakan saat rekaman gitu. Mungkin bisa dibocorkan ke pemirsa Sobat Bitalk asik. Dulu di rekaman saya pakai HP, HP Samsung J1. Terus untuk editing suaranya tinggal diatur aja dikit di aplikasi namanya Adobe Premiere Pro 2015, saya pakai dari dulu sampai sekarang juga. Kemudian untuk ngeditnya ya udah pakai PC, pakai laptop itu sih dulu. Nggak ada alat-alat khusus sih, yang maksud saya alatnya seadanya aja gitu, laptop gitu. Kemudian HP yang harganya cuma 700.000, 800.000, yang penting jalan dan bisa kita yang penting kita pengen belajar aja sih sebenarnya. Misalnya kita temukan kendalanya yang kayak gini, ya udah kita bisa cari tutorialnya. Berarti sekarang alat rekamannya sudah lebih canggih berarti ya, Bang Taufik ya? Nggak terlalu canggih banget sih sebenarnya Bang. Saya juga masih pakai untuk rekamnya, jujur lebih bagus pakai ini ya, pakai HP Samsung. Kemudian untuk editingnya masih pakai Adobe Premiere Pro 2015 itu. Kemudian mungkin PC-nya laptopnya mungkin speknya udah agak dinaikin gitu. Kalau untuk upgrade alat-alat yang lain yang agak canggih-canggih tidak terlalu ada banget juga. Ini Taufik bangun channelnya sendirian apa gimana? Iya, saya bangun sendirian. Apa sih kendalanya, Fik? Misalnya kalau kita lagi bangun kayak gini tuh, selama Taufik bangun channel ini tuh apa aja kendalanya Taufik sejauh ini dalam membangun channel YouTube ini terkait dunia perpisahan gitu? Kalau konten saya jadi konten yang istilahnya cuman satu aja.
Kalau dulu-dulu mungkin artikelnya ataupun referensinya lumayan mudah kita dapat karena kita bahas hal yang lebih spesifik dan orang jarang bahas baik itu di diskusi, artikel dan lain sebagainya. Ya, jadi penyusunan narasi itu lumayan agak agak lama sih kalau untuk sekarang. Nah, untuk pun proses editing, saya biasanya mulai dari jam 8, terus kadang santai-santai juga di jam 5 sore atau enggak jam 4 sore itu udah kelar. Berarti yang penting berarti selama ini ketika Taufik merekam surat, Pak, skripnya harus ada dulu skripnya itu ya? Pasti ya? Berarti nggak ada istilah spontan itu nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada istilah spontan. Paling istilah spontan ya pembukaan yang biasa. Jadi memang harus disiapin biar apa ya? Biar tertata, biar nggak banyak salah-salah gitu ya tipsnya. Baik, baik. Menarik. Terus ke depannya nih, apa namanya? Yang kira-kira pengen dibahas lagi apa nih ke depannya, Taufik? Yang mungkin nanti bakal rencana mau dibahas lagi untuk beberapa waktu ke depan terkait busnya, ataukah mungkin akan melebarkan ke apa namanya, ke apa ya, di luar bus atau seperti apa mungkin, Taufik? Ada rencana begitu seperti apa, Taufik? Udah udah pernah coba beberapa konten yang maksudnya basicnya bukan bus gitu, tapi selalu dapat view yang kurang bagus. Jadi udah satu hari cuma nonton di bawah 5.000 orang, 5.000 kali. Kayaknya untuk ke depan mungkin lebih ini sih, ke negeri, kemudian konten-konten untuk dibahas lagi sebenarnya masih banyak juga sih. Sebenarnya kalau ide itu semakin kita mendalami sesuatu, itu ide bakalan muncul. Misalnya kita lagi bahas A ya sekarang. Ketika kita sedang bahas A ini nanti bakalan ada aja muncul beberapa ide yang sekiranya bisa kita bahas video selanjutnya. Kalau untuk pindah ke konten lain kayaknya enggak ya. Tapi untuk apa namanya untuk ke konten kayak semacam game dan lain sebagainya karena memang pasar game juga lumayan bagus sekarang. Jadi ada tak buatin channel satu lain lagi sih. Biar gini juga sih kita perhatiin. Jadi YouTube itu punya algoritma ya. Jadi algoritma YouTube ini akan mendeskripsikan channel seseorang bahwa channel mereka ini tentang ini loh gitu, tentang ini. Jadi ketika kita membahas yang lain, rekomendasi kita, kemudian klik rasio dan lain sebagainya bakal besar. Jadi perlu yang namanya konsisten ke di ini, konsisten ke konten kita yang semula dengan catatan kita perbaiki dan lain sebagainya. Soalnya kita ini sebenarnya bukan jual brand personal sih, beda sama artis. Artis aja makan bakso, Raffi Ahmad makan bakso dan lain sebagainya, jalan-jalan ke pantai, pergi ke desa, banyak orang yang nonton. Karena mereka jual personal, beda sama kita. Kita jual konten. Kalau konten kita nggak bagus, nggak ditonton orang. Seperti itu. Iya. Ini juga sih. Kami penasaran dengan apakah penting gitu, seberapa penting gitu. Jadi ada di dalam deskripsi box, dalam description box, itu kadang ada tulisan tagar-tagar gitu kan. YouTuber pemula biasanya itu menulis tagar bla bla bla, tagar bla bla bla. Nah, itu seberapa penting bagi algoritma YouTube gitu. Apakah benar-benar mempengaruhi atau seperti apa? Ya, sebenarnya di YouTube itu ada namanya
SEO ya, SEO. Jadi SEO ini setidaknya kita dapat ranking bagus di atas 80%. Tapi biasanya SEO ini dipakai sama teman-teman yang baru terjun di YouTube, yang baru bikin konten. Setidaknya SEO ini membantu di pencarian YouTube sama rekomendasi. Nah, SEO ini ada 4 sebenarnya. Maksudnya yang supaya dapat SEO yang bagus ada 4 yang perlu kita perhatiin. Pertama terkait dengan judul, yang kedua deskripsi, yang ketiga tag sama hashtag. Kalau tag itu kayak ibaratnya kalimat yang sekiranya diketik sama orang di pencarian YouTube. Kalau hashtag itu kita klik hashtag, ya udah di hashtag itu terdiri dari beberapa konten. Nah, keempat bagian ini yang yang sekiranya mendukung SEO-nya bagus, itu harus kayak istilahnya sinkron sih, sinkron. Jadi judulnya harus sama deskripsinya, setidaknya misalnya kita bahas mengenai wisata ke Gili Trawangan. Nah, setidaknya di deskripsi itu kita sampaikan intisarinya Gili Trawangan gitu. Ini bagus ada dan sebagainya. Dan hashtagnya nanti tinggal tulis aja si Gili Trawangan sebagainya. Kemudian tagnya ya udah kalimat-kalimat yang sekiranya ditulis dari YouTube. Misalnya Gili Trawangan indah, di mana tempat Gili Trawangan tempat bagus supaya kita dapat ranking bagus. Pak gitu. Oh iya ya. Berarti emang berpengaruh besar gitu ya adanya tagar dan hashtag itu bagi algoritma YouTube berarti. Ya. Nah, selanjutnya adalah yang ingin ditanyakan itu kami sebenarnya tertarik dengan Taufik sendiri karena kontennya berupa bis, jadi masih memberikan informasi gitu. Dan itu membuat subscriber tetap ada gitu dan viewers tetap ada gitu. Kadang ada YouTuber yang rela melakukan apapun demi menaikkan viewers, demi menaikkan subscriber, bahkan itu di luar norma agama, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, dan norma-norma kesopanan lainnya. Itu menurut Taufik bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Taufik, sorry suaranya tadi ke-mute. Oke. Udah bisa, Bang. Sip. Oke. Gimana ya? Kalau sebenarnya kalau tak perhatiin selama YouTube dari tahun 2017 sampai sekarang itu tipe penontonnya negara kita ya itu suka yang aneh-aneh. Jadi mungkin kalau menurut saya hal seperti itu sih yang bikin mereka itu konten yang seperti itu. Jadi ketika membahas tentang apa ya, yang kurang enak ditonton, tapi nyatanya banyak ditonton. Jadi tetap perhatiin konten yang nilai edukatif itu lebih sedikit ditonton daripada konten yang menurut saya tidak edukatif. Ya udah karena memang tipe konsumsi negara kita seperti itu ya mau gimana lagi. Jadi itu juga sih yang menjadi latar belakang orang-orang yang bikin konten. Oke, siap. Nah, mungkin sambilan nih, mungkin ya, sebelum kami bertanya-tanya lagi, mungkin sambilan mungkin ada rekan-rekan Bitalk yang ingin yang bergabung di sini, yang mungkin ingin bertanya terkait
hal-hal per-YouTubean dan sebagainya kepada Taufik, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya ya. Kami persilahkan. Silakan Sobat Bitok semua. Nanti kalaupun mau nanya langsung silakan, mau via chat juga kami Ya. persilakan. Iya, via chat juga boleh. Yang mau nanya langsung boleh langsung raise hand ya. Klik tombol raise hand. Oke, sambil nunggu teman-teman yang mungkin nanya, pengen nanya juga dong. Biasanya paling lama nih Taufik nih. Risetnya tuh berapa lama sih biasanya kalau buat satu konten itu yang pernah Taufik alamin? Paling kalau benar-benar serius Bang, kalau benar-benar serius paling 2 hari. Oh. Jadi karena memang kita udah punya juga kayak basicnya gitu. Jadi ketika kita pengen bahas ini yang penting tahu dasar-dasarnya aja sih. Tahu dasar-dasarnya aja kalau untuk penyampaiannya supaya lebih enak. Satria kayaknya Oke, mau siap. nanya. Oh iya ya. Siapa nih? Tria. Oh ya, kita juga nih tadi dapat apa nih, awalnya tuh beritahu sama ini sih, awalnya tuh Taufik nih sama Intan dia bilang coba ngundang Taufik, dia bilang. Oh baru cari-cari, oh iya ini Taufik, kata akun YouTube-nya emang jutaan nih. Ada penasaran lah, kira-kira bisa nggak kita ngundang Taufik nih? Takutnya sibuk banget kan, sempat bilang Intan ini sibuk banget kan orangnya, aku bilang gitu kan. Untungnya sih Taufiknya bisa. Alhamdulillah. Tapi kayak Ethan nggak ada kayaknya sekarang. Nggak ada dia kayaknya. Sibuk kayaknya. Sibuk gitu dia. Oh ya, kalau boleh tahu, mungkin kalau mau dibocorkan gitu ya. Sekarang penghasilan per bulannya sudah berapa, Asik? Atau enggak gini nih, atau enggak udah bisa beli apa nih gitu aja, udah sekarang Ya ya. gitu aja. Apakah masih ngekos atau gimana sekarang nih? Gimana ya? Gak usah sebut nominal deh, kita sekarang udah bisa apa nih sekarang? Udah bisa beli ini yang sebelumnya ini mungkin. Kayak kita juga bisa ngecek, Ian, bisa ngecek apa? Kayaknya ada aplikasi ya, Bang Taufik ya, buat ngecek. Ya, kayak gitu-gitu ya, buat ngecek perkiraan penghasilan gitu ya per bulan dari suatu YouTuber gitu ya, akun YouTube kayak ada ya. Ya, ada cuman enggak Valid, nggak begitu valid. Ya, enggak valid. Jadi sebenarnya kan harga iklan itu jadi ada sistem golongan biar sesuai dengan kekuatan ekonomi negara. Jadi kalau negara semacam Amerika, Inggris bayarnya bisa 11 kali lipat dari bayaran kita, misalnya 1 juta, ya udah kali 11 aja di sana. Jadi di sana itu enggak presisi, lebih ke bayaran di negara-negara. Tapi ini Taufik masih ngekos apa gimana? Kalau sekarang udah tinggal di Oh, alhamdulillah. Kalau berarti udah ada bocorannya ya berarti ya. Udah ketahuan berarti. Udah ketahuan berarti ya. Ya. Kalau penghasilan ya. Sebenarnya kita jual konten sih sebenarnya Bang. Jadi kayak ibaratnya kayak kita jual barang, cuman bedanya video di sini. Jadi kadang ada satu paku, kadang ada satu ya gitu ya. Atau pengen ada angkanya gitu ya. cukup. Kita paling nggak cukup dengan tadi tuh. Atau ada pengen rata-ratanya gitu. Kalau ini Pik, apa namanya, ada tips nggak sih buat apa namanya, buat teman-teman mungkin yang pengen bangun dari awal YouTube? Karena menurut saya ngebangun sesuatu dengan konsisten itu sulit. Menurut Taufik gimana, Pik? Buat ngebangun itu semua sampai akhirnya kita bisa kayak Taufik gitulah. Jadi pertama kita harus konsisten.
upload. Nah, entah video kita udah punya apa, video kita ada yang nonton, atau udah aja. Hanya mungkin saya sedianya kalian bisa mungkin jangan 1 kali seminggu. Kemudian belajar juga peluang pasar. Ini jadi misalnya kalau kita bikin konten, saya tentang vlog, kemudian link dan sebagainya, karena kita tidak jual personal, kita bukan siapa-siapa, bukan artis dan sebagainya, lumayan agak juga sih untuk up dari bawah. Nah, jadi ketika kita udah melihat peluang pasarnya, misalnya sekarang game tentang Free Fire bagus, tentang PUBG bagus, penontonnya banyak, video-video teman-teman yang lain juga banyak ditonton, sudah ditonton 2 juta, 3 juta, berarti bagus. Kalau memang kita sukanya ke sana, ya udah digaskan aja, pasarnya udah ada, tinggal kita gaskan aja. Nah, kemudian dilanjut juga tentang perbaiki juga konten ya, istilahnya konten yang udah saya bikin ini udah enggak sih. Jadi kita nempatin diri kita sebagai orang biasa yang suka konsumsi video tiap hari, ya kita menonton video seperti ini, nyaman nggak kita? Kira-kira di mana sih kurangnya? Mungkin. Kemudian yang terakhir mungkin belajar itu lumayan agak luas sih bahasanya, tapi gambaran umumnya itu judul yang sekiranya bikin orang penasaran untuk nonton video kita atau mengklik, tapi jangan jangan menyesatkan, karena memang pihak YouTube itu menyarankan kalau judul sama thumbnail itu harus dibuat menarik mungkin dan bisa memancing orang untuk menonton. Ya, itu sih. Menarik nih. Jadi termotivasi nih dengar topik nih. Terus sekarang gimana, Fik? Respon orang tua yang kemarinnya kayaknya kurang support, sekarang gimana, Fik? Masih berlanjut kah atau seperti apa nih? Karena ya, kalau mungkin agak susah juga sih orang tua. Nggak tahu mungkin kalau dari ya biasanya orang tua kita tanya yang orang pakai baju yang rapi, pagi, pulang sore, mobil dan lain sebagainya. Biasanya kan orang tua kita masih mintanya anak kita sukses apabila seperti itu gitu. Ya, jadi sampai sekarang tetap ditanyain sih, kira-kira kapan kuliah gitu, nanti mau kerja di mana gitu. Ya, tapi kita juga udah dewasa, kirim berjalan waktu, saya sampaikan juga, saya kasih pengalaman pelan-pelan kalau era itu udah berbeda. Cuma paradigma orang dulu pas zaman era industri sih, kalau sekarang kan udah beda ya, udah masuk. Alhamdulillah paham sih. Jadi orang tua juga apa yang saya lakukan ya udah terserah saya aja sih, maksudnya saya udah bisa mengontrol diri saya sendiri lah, mikirin hal terbaik menurut saya. Siap. Kita udah mulai mengerti lah ya. Oh iya Bang, kami mau lihat nih kalau mungkin diizinkan melihat gold play button ya istilahnya. Iya, ada di ya. Mungkin bisa dilihatkan ke sobat. Tinggal coba aja sih Kang.
kasih ya Kang. Dan ini gold play button, itu silver play button yang kecil itu ukuran ini saya dapat di tahun 2018, di tahun 2018 yang ini. Dan untuk yang gold ini itu bulan puasa tahun ini dapatnya 100.000 subscriber. Kemudian kalau ini ya sudah Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, makasih banyak Taufik sudah ya. memperlihatkan ke kami semua seperti itu. Kira-kira nih, Pik, Berarti legal asik. udah legal. Menurut Taufik nih, kira-kira nih untuk prospek kedepannya nih bagaimana nih, Pik, untuk dunia per-YouTubean menurut Taufik sendiri? Kalau tak lihat sekarang ini, itu mungkin masih jadi salah satu platform berbagi video yang besar. Dari jadi itu kayaknya udah punya nama yang cukup besar banget sih. Jadi kalaupun ada platform-platform lain yang muncul yang serupa dengan YouTube, kayaknya agak susah banget sih ini. Kita perhatiin juga lumayan bagus sih ratingnya TikTok, tapi kan video-video pendek. Jadi ketika konten yang sekiranya belum mereka puas tonton secara fullnya di TikTok dan sebagainya, ya mengarah ke kalau untuk Instagram, Facebook dan sebagainya ya enggak terlalu ke depan masih cukup. Apa ya? Kalau misalkan teman-teman juga ya kira-kira ada sih peluangnya misalkan untuk sekarang ya ada sih. Ada Mungkin ya. teman-teman juga pengen belajar sih seperti itu. Nah, konsistensi sebenarnya. Kalau tak perhatiin, algoritma YouTube itu dibuat sedemikian rupa dan dirancang khusus. Jadi ketika konten kita yang kita upload di YouTube benar-benar udah niat dari time dulu, kemudian kita optimal kita, maksudnya kita bikin konten itu udah benar-benar niat. Ketika video kita udah nyampe 60, 70, 80, 90, saya jamin kita udah dibayar. Oke. Sepertinya udah ada pertanyaan ya. Udah ada penanya yang masuk dari chat dulu ya sebelum sebelum tanya. Ini dari Edo. Kak mau tanya apakah harus wajib balas komentar untuk dekat dengan subscriber? Asik. Gimana Bang Taufik? Kalau iya ya. Dulu pas awal-awal sih lumayan agak rajin sih balas karena memang kapasitas komen yang juga sedikit. Kalau sekarang lumayan banyak sih. Jadi tiap menit itu ada yang masuk. Terus kalau misalkan ada komen-komen yang sekiranya perlu banget saya jelas. Ini kayak yalah yang menurut saya banget. Tapi kalau untuk berapa penting ini
meningkatkan kualitas video. Ya, ya. Ada cuman lebih ke kita sama subscriber kita kualitas video. Ya, sepertinya agak ya suara Bang Taufik sepertinya kurang Nggak putus-putus kayaknya. Udah bisa. Udah. Cukup. Tadi kayaknya udah nanya lagi tadi. Tadi Satria tapi siapa tadi ya? Yang sempat resen tadi. Oh ini. Silakan Satria. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak Bitalk yang udah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya untuk misalnya di sini saya pengen jadi YouTuber misalnya. Tapi karena saya tidak punya karakter yang kuat untuk disukai orang, seandainya saya membuat channel yang ngikutin tren kontennya itu gimana ya Bang Taufik? Misalnya konten tentang berita pesawat yang jatuh saya buat, konten tentang kematian siapa saya buat, konten lagu yang lagi trending saya buat. Itu gimana ya Bang Taufik untuk YouTuber pemula? Terima kasih. Ya, terima kasih buat. Oke, mantap pertanyaan. Bisa langsung dijawab oleh Bang Taufik. Ya. Ya, kami persilakan. Terima kasih buat ya. Jadi saya pernah nemu juga konten yang campur kayak gitu sih. Campur kayak gitu. Jadi misalnya pokoknya sesuai ngetren aja sih kontennya. Tapi agak videonya kayak gini sih. Misalnya subscribernya lumayan banyak. Terus dia nguploadnya sekarang banyak view-nya. Terus besoknya ada view-nya kadang cuma ratusan orang aja yang nonton. Jadi kalau kita nggak punya karakter itu kayaknya agak susah juga sih. Agak susah juga buat video kita itu ditonton. Maksudnya untuk mendapatkan view yang lumayan besar di rata-rata video kita itu lumayan susah juga sih kalau kontennya kayak gitu. Soalnya ibaratnya kayak orang nonton suka dengan kontennya gitu, suka dengan kontennya misalnya sekarang tentang pesawat jatuh ya, sama ya tentang pesawat jatuh itu ya udah banyak yang nonton, mungkin untuk 2 minggu 3 minggu 4 minggu lagi kita bahas yang lain. Jadi tidak heran juga sih yang ada juga yang subscribernya udah nyampe 1 juta karena kontennya semacam itu, ya view-nya cuma ribuan orang, ratusan orang. Jadi bisa dibilang kurang konsisten gitu ya view-nya. Kita nggak bisa lihat banget ya. Seperti itu Satria. Mungkin ada pengen tanya Satria mungkin terkait begitu kan? Oh iya Bang, gini jadi mungkin pertanyaan itu karena kebanyakan YouTuber pemula ini kan kesusahan dalam mencapai persyaratan untuk monetisasi gitu Bang. Yang mungkin yang paling susah di jam tayangnya. Jadi mungkin kebanyakan YouTuber pemula itu mencari jalan pintas mungkin ya dengan membuat konten yang lagi tren di YouTube. Misalnya seperti salah satu contohnya pesawat yang jatuh ataupun kematian seseorang yang menjadi tokoh di Indonesia gitu. Jadi mungkin untuk YouTuber pemula kalau untuk mencapai dengan tujuan untuk mencapai syarat dari YouTube itu apakah gimana untuk channelnya gitu Bang? Dengan membuat channel konten yang campur untuk mencapai persyaratan itu. Mungkin setelah persyaratan mungkin dia akan fokus gitu mungkin kondisinya begitu. Gimana terkait YouTuber tersebut? Jadi ya sebenarnya itu juga sih yang
yang jadi kendala utama baru terjun. Pertama, karena mereka bingung. Saya itu cocoknya di konten apa gitu. Ya udah, mereka konten dan sebagainya. Dan mengikuti tren juga itu jadi salah satu cara yang cukup ampuh buat biar subscriber sayang. Tapi biasanya kendalanya nanti itu setelah monetisasi. Sebenarnya YouTube itu ketika kita udah memenuhi persyaratan ataupun udah monetisasi konten di channel YouTube kita, itu sebenarnya kita belum bisa dikatain udah benar-benar nyaman di YouTube. Sebenarnya setelah monetisasi itu perjuangan yang perlu ekstra banget lah. Ya wajar-wajar aja sih kalau menurut saya untuk campur-campur kontennya seperti itu. Yang penting tetap nyaman aja kalian jalaninnya, sembari kalian nyari saya itu konten cocoknya di konten yang udah lanjut aja. Ya, terima kasih Bang Taufik atas jawabannya. Ya, sama-sama Bang. Akan waktunya. Oke. Mungkin bagi sobat Bitok lainnya ada juga yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, sambil menunggu yang lainnya mungkin ini yang ingin ditanyakan, ini agak-agak penasaran juga sih. Kemarin ada informasi bahwa kalau subjeknya atau ada aktor anak-anak, ya, apa benar itu tidak akan dimonetisasi gitu? Jadi ada aktor anak-anak di dalam video tersebut, jadi apa benar itu tidak akan dimonetisasi video tersebut atau seperti apa sebenarnya penjelasannya? Ya mungkin. Jadi di awal tahun 2020 itu Google sebenarnya perkara ini udah lama. Sama kalau nggak salah pokoknya pihak yang mengurus tentang perlindungan anak-anak dunia ya. Nggak tahu sih. Saya juga lupa sih namanya gitu. Nah, kemudian di awal tahun 2020 itu akhirnya Google kalah terkait dengan identitas anak-anak yang dipublis di video dan sebagainya. Kemudian Google juga lumayan bayar banyak sih ganti rugi terkait soal itu. Dan akhirnya sejak awal tahun 2020 itu aturan mulai ditetapkan bahwa konten anak-anak itu sebenarnya bukan dilarang, tapi pihak YouTube itu akan memberikan 2 option. Ini konten yang kita bikin ini pada saat upload. Konten yang kita bikin ini buat anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Nah, jadi kalau kita misalkan pilih untuk anak-anak karena memang di dalam video tersebut ada anak-anaknya, nanti videonya tetap bisa jalan dengan catatan, tapi dengan catatan kadang juga ada di take down dengan catatan, kemudian like-nya tidak dimunculin, kemudian komennya tidak dimunculin, dinonaktifkan, sama iklannya sangat sedikit sekali. Mungkin kalau misalkan pendapatan biasa YouTube biasa 100%, kalau YouTuber anak-anak mungkin bisa diperkirakan hanya 20% aja sih. Dan konten anak-anak itu rentan banget kena dengan pedoman komunitas YouTube. Taufik bisa menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Ya, informasinya cukup menarik dan luar biasa. Ya, mungkin bagi sobat Bitok semua, adakah yang ingin bertanya? Kami persilakan kepada sobat Bitok semua. Insya Allah Bang Taufik bisa menjawabnya nih. Kebetulan. Oh, masih ada nih kayaknya nih.
Satria. Satria juga masih. Masih. Silakan Satria. Ingin bertanya Bang Taufik, maaf banyak nanya Bang. Nggak apa-apa. Terkait persyaratan untuk monetisasi nih Bang, Bang Taufik, apakah ada updatean terbaru untuk persyaratan terbarunya ataupun isu untuk persyaratan terbarunya gitu di tahun 2021 ini untuk persyaratan monetisasi? Kalau Terima persyaratan kasih. lanjut Bang ya. Oke. Kalau untuk persyaratan monetisasi belum ada. Biasanya kalau ada hal-hal yang penting itu terkait kayak tadi dan lain sebagainya biasanya ada. Dan mereka itu biasanya nge-postnya, misalnya aturannya mulai berlaku di tahun 2022. Nah, di tahun 2021 mereka udah publish, udah memberitahukan lewat email kita. Mungkin mereka mikirnya supaya ada persiapan aja. Nah, untuk sejauh ini persyaratannya masih sama. 1.000 subscriber sama 4.000 yang tayang dan 12 bulan. Maaf Bang Taufik, suaranya agak putus-putus. Udah bisa? Oke. Nah, ulang gitu. Iya, silakan. Oke. Jadi biasanya kalau YouTube itu akan memberitahukan sesuatu yang penting ya mengenai updatean mereka. Itu misalnya aturan mereka ada pembaruan di tahun 2022. Jadi tahun sebelum diberlakukan aturan yang mereka penting, itu mereka bakalan tahu dulu. Kemudian biasanya dikirim lewat email. Jadi sejauh ini terkait dengan persyaratan untuk 1.000 subscriber sama 4.000 tayang itu belum ada pembaruan sampai sekarang ya. Itu harus dipikirkan terakhir. Terima kasih. Ya. Nah. Gimana Satria? Maaf Bang, masih putus-putus. Jadi kurang jelas. Oke, 1, 2, 3. Sip. Bisa Bang? Jelas. Oke. Jadi YouTube biasanya akan memberitahukan updatean penting ataupun aturan penting yang menurut mereka akan diberlakukan itu biasanya setahun sebelum mereka terapkan jadi biasanya seperti aturan kemarin terkait konten anak-anak mereka informasikan di tahun 2019 kemudian berlaku di tahun 2020. Jadi biasanya mereka akan kirim via email. Jadi untuk persyaratan monetisasi sampai sekarang ini sama kayak sekarang, kayak kemarin-kemarin. Itu 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Oke. Sebenarnya cukup jelas Satria ya? Cukup jelas Bang, cukup jelas. Oke. Boleh nanya lagi enggak Bang? Silakan. Soalnya pengen belajar banyak sama Bang Taufik. Siap, silakan. Ini Bang, mungkin terkait YouTuber zaman sekarang ini, apakah ada peluang bagi calon-calon YouTuber pemula yang pengen jadi YouTuber gitu Bang, untuk saat-saat sekarang ini yang mungkin yang bisa dibilang bukan public figure mungkin ya, ataupun seseorang yang terkenal di sosial media gitu. Mungkin itu dulu Bang.
Silakan. Jawab. Iya sih. Memang dulu ibaratnya konten yang kita upload itu udah lumayan banyak saingan sekarang. Saingannya kalau dulu kan nggak terlalu, tahun 2018 ada. Nah, ya belum ada lah, super legend aja sih, legend. Ya, kalau untuk potensi sekarang saya juga belum bisa sampai yang jelas. Tapi kalau tak perhatiin dengan view-nya dulu, itu mungkin saya bisa melakukan diskusi. Putus-putus lagi Taufik. Putus-putus lagi. Putus-putus lagi Bang ya? Iya, sekarang udah clear lagi. Ya itu sih, dulu kan sama sekarang lumayan beda gitu. Dulu di tahun 2017 itu, 2018 belum ada kayak Yama, Iwong, dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya lumayan ada, udah terjun. Jadi kalau untuk kita masih bisa sekarang, kalau kita itu bukan public figure atau bukan orang yang tidak terkenal di media sosial. Jawabannya jelas ada. Dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang penting coba konsisten sampai 80 video aja. Sampai 80 video, 90 video atau ada 100 video, dengan catatan konten yang udah kita bikin itu udah kita analisis bagaimana peluang pasar dan niat dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Sat. Oke, siap. Satunya udah enggak hilang. Iya. Soalnya jelas ya. Ini jelas kok. Siap. Ya. Oke. Berarti yang bisa kita simpulkan sedikit tadi, mungkin kalau mau ngebangun, pertama harus konsisten gitu ya. Konsisten, terus pintar-pintar baca peluang pasar seperti apa maunya, mungkin begitu ya. Baru bisa berkembang mungkin dan kelihatan hasilnya. Oke, mungkin dari saya cukup, Nazim. Kalaupun teman-teman lain nggak ada yang bertanya, berhubung waktu juga sudah hampir habis. Nazim, gimana Zim? Siap ya. Ya, Dari kami cukup merasa luar biasa gitu. Luar biasa karena banyak. Undangan kami juga luar biasa mohon maaf. Direspon gitu ya. Sedikit gangguan. Iya, Bang. Gitu. Mungkin kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Taufik yang sudah memenuhi undangan kami. Kami merasa cukup luar biasa. Ya. Terakhir Mas. Pesan terakhir bagi para YouTuber pemula agar tetap konsisten mungkin seperti apa itu? Oke. Pesan saya pertama, coba jalaninnya secara enjoy aja. Kemudian jangan terburu-buru, tentunya jangan jadiin uang sebagai patokan banget. Ya, patah di jalan, karena itu tak perhatiin teman-teman saya. Banyak yang udah jalan, coba, tapi karena mungkin kurang sabaran ya, jadi berhenti jalan.
Kemudian pertama ya dijalani secara enjoy aja ya. Dan yang kedua, coba ini ya sering-sering aja sih, sering lihat teman-teman yang versi yang baru beberapa videonya, kemudian channel mereka bagaimana, video mereka bagaimana, kehidupan mereka bagaimana, mungkin sedikit kalian termotivasi juga bahwa saya sama mereka itu sama kok, di face juga sama, mungkin lebih gantengan saya lah, wah kalian juga bisa kayak ya, ya, ya tetap semangat aja sih, tetap semangat aja. Istilahnya kalian bakalan ada di posisi yang kalian targetkan, yang bahkan kalian targetkan sama kalian masih dan gitu. Siap. Oke deh. Terima kasih Taufik. Ya, oke. Sekali lagi kita ngucapin makasih buat Taufik yang udah mau hadir dan bersharing pada kesempatan malam ini. Kalaupun dari saya dan Najim ada salah ucap atau salah kata, mungkin dari tadi mungkin kami mohon maaf. Mungkin sedikit mungkin informasi buat teman-teman yang mau tahu kira-kira kita bahas apa minggu depan, tetap pantengin terus kami di Instagram kami Bimotalk. Insya Allah kami akan hadir lagi setiap minggu dan tiap minggunya punya tema yang berbeda-beda seperti itu. Oke, sekian topik kita udahin berhubung waktu juga sudah hampir menunjukkan 9:30 mungkin di Bima atau di Lombok. Saya dan Najim undur diri. Terima kasih. Bagi teman-teman juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik. Siap. Terima kasih juga kakak-kakak Bitalk. Terima kasih. Mungkin